saya sangat sakit hati Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mengorek-ngorek zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti neneknya tahu itu bukan sembarangan. Kalau Anda tidak mau menghormati zuriatnya, tutup mulutnya. Apa untungnya kita menjelek-jelekkan orang lain, apalagi zuriatnya Rasulullah? Nauzubillah min dzalik. Sepertinya kita tidak membutuhkan Rasulullah. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, bukan untuk memitoskan zuriatnya Rasulullah. Tetapi saya yakin ya, anak saya misalnya kalau disakiti oleh orang lain pasti saya tersinggung. Cucu saya juga kalau disakiti orang lain, dizalimi, pasti saya tersinggung. Nabi Muhammad SAW itu juga adalah manusia biasa juga. Iya, maka itu Bapak Ibu sekalian, haul ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Orang yang malas menghadiri haul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Titos Minoritas. Dalam sebuah acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Menteri Agama RI Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA menyampaikan ceramah yang menyoroti isu sensitif seputar nasab para Habib keturunan Pahlawi. Beliau menegaskan bahwa persoalan garis keturunan tidak sepantasnya dijadikan bahan perdebatan, apalagi dipakai untuk saling merendahkan. Menurutnya, Rasulullah SAW akan merasa tersakiti apabila umat Islam justru sibuk mengorek-ngorek, meragukan, atau bahkan memecah belah hanya karena urusan nasab. Membelah klan Ba'alawi atau mengusik keturunan Habib sama saja melukai perasaan Nabi, karena mereka bagian dari zuriat beliau, ujar Nazaruddin Umar dalam ceramahnya. Beliau juga mengingatkan bahwa inti dari peringatan Maulid bukanlah memperdebatkan asal-usul atau silsilah, melainkan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Umat Islam diajak untuk lebih fokus memperkuat persatuan, memperbanyak sholawat, dan menjaga ukhuwah daripada terjebak dalam polemik yang bisa memicu perpecahan. Dengan bahasa sejuk, Nazaruddin Umar menutup ceramahnya dengan harapan agar umat Islam tetap menjaga kehormatan zuriat Rasulullah sekaligus menjunjung tinggi nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Nazaruddin Umar ini sepertinya kurang update masalah nasab, jadi beliau kurang memahami tentang siapa itu Ba'alawi. Untuk lebih lengkapnya, kita dengarkan dan kita tonton video ceramah Bapak Nazaruddin Umar ini. Yang sama-sama kita muliakan, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, membimbing, membina kita semuanya. Al-Mukarram Ketua Umum Rabitah Alawiyah Yang Mulia Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, yang kita muliakan, kita doakan panjang umur, sehat walafiat Ketua Dewan Syura Habib Ismet bin Idrus Al-Hamid, Ketua Dewan Mustasyar Profesor Dr. Habib Anis bin Syekh Sahab Habib Hasan bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga Ketua Yayasan Jamatul Khair Dr. Habib Umar Al-Haddad, Ketua Yayasan Darul Aitam Habib Jamal As-Segaf, dan juga yang kita hormati Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022, sahabat saya, adinda saya, Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, para habaib, para hadirin yang sama-sama dimuliakan, diberkahi, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena dipertemukan pada malam yang penuh berkah, di tempat yang penuh berkah ini. Saya teringat tadi spontanitas sebuah ayat, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, sebagaimana kami telah utus rasul di antara kalian, yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mensucikan, membersihkan kalian, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab yakni Quran dan hikmah,
kearifan. Wa ya'limukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan sesuatu yang unknowable, yang tidak akan pernah bisa diketahui selain dari dia sendiri. Bapak Ibu sekalian, menarik untuk kita kaji. Kenapa kalau Al-Quran berbicara tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW umumnya menggunakan fi'il mudhari? Kita semua tahu apa fungsi fi'il mudhari itu. Ya, kama arsalna bikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatan. Berarti dulu, sekarang, dan akan datang. Jadi tensisnya itu present perfect, ya kan? Seolah-olah sampai hari ini, detik ini, dan akan datang, karena fi'il mudhari, Nabi tetap akan menuntunkan, membacakan ayat. Wa yuzakkikum, ya, walaupun Rasulullah sudah wafat, tetapi masih menggunakan fi'il mudhari. Allah masih bisa memberikan pensucian, ya. Jadi saya sangat yakin, ini mudah-mudahan tidak salah penafsiran saya terhadap ayat ini, bahwa syafaatnya Rasulullah bukan hanya nanti di pada mahsyar, tapi setiap hari kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Ya, ada hadisnya kan, banyak hadis Bukhari, Muslim. Ya, barang siapa yang menyebut nama aku, memanggil nama aku, berselawat kepada aku pasti tahu, dan aku akan memberikan syafaat nanti pada hari, pada mahsyar, pada hari kiamat akan datang. Saya merinding kalau membaca hadis ini dan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Satu waktu, Bapak Ibu, waktu saya Khatib Am PBNU, Khatib Surya waktu itu, saya tanya, Pak Yai, kenapa kok kalau kita selawat badar kita berdiri? Ya. Saya waktu itu menjadi Khatib Amnya Kesahal Mahfud. Jawabannya lain. Masa kepala negara masuk dalam satu ruangan, hadirin dimohon berdiri, kepala negara memasuki ruangan. Ini Rasulullah datang, masa tidak memberikan penghormatan? Saya bingung, maksudnya apa ya, Ki? Iya, dalam keyakinan kita warga Nahdliyin, manakala panggilan mesranya, panggilan rahasianya, secret name-nya Rasulullah dipanggil, maka rohnya Rasulullah akan datang di tempat itu. Saya kejar, siapa, bagaimana caranya menghadirkan rohnya Rasulullah dalam satu majelis? Iya, panggil nama rahasianya menjadi nama surah dalam Al-Quran. Saya semakin berkerut kening, apa ya? Taha dan Yasin, itu nama panggilan mesranya Rasulullah diabadikan menjadi nama surah. Jadi kalau kita baca salawat badar, ya, kata para kiai, Taha di situ kita panggil, Yasin singkatan dari Yaul Munada, wahai, Sin singkatan dari Al-Insan, huruf ma'rif, alif ma'rifah di situ, yakni Muhammad, Yasin wal Qur'an hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Maka rohnya Rasulullah akan datang di tempat itu. Terlalu gampang roh Rasulullah datang ke suatu tempat kalau ia sudah wafat. Mungkin pada waktu masih hidupnya agak susah. Nah, jadi kalau kita membaca salawat badar, maka seluruh tradisi Nahdliyin sampai sekarang ini berdiri semuanya. Kenapa? Karena rohnya Rasulullah datang pada saat itu. Karena kita datang dengan memanggil nama mesranya, ya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seandainya Engkau hadir, lihatlah wajah-wajah kami yang hadir, duduk tafakkur di tempat ini. Kenalilah wajah kami semua yang hadir di sini. Berikanlah syafaat-Mu pada kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan. Inilah kami para pencinta kekasih-Mu, duduk di tempat ini, merindukan dirinya, merindukan Engkau ya Allah. Berkahilah pertemuan kami. Bapak Ibu sekalian, wa yuzakkikum, masih bisa membersihkan, artinya masih bisa memberikan pengampunan, bertawassul kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wa ma arsalna min rasulin illa liyutabitnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahim. Jadi di situ dalam ayat itu tidak disebutkan apakah datang pada waktu masih hidup atau menziarahi makamnya. Ya. Kita baca dalam Futuhatul Makkiyah jilid 1 bagian awal 10 halaman pertama itu. Ya. Jadi kalau kita menziarahi para aulia, para habibullah, kita bacakan surah Yasin seperti tadi kita baca surah Yasin, roh yang bersangkutan itu juga ikut baca Yasin dan mengaminkan doa yang kita panjatkan kepada Allah pada saat itu. Karena bagi kita kematian itu bukan akhir segala-galanya, hanya pindah terminal keempat. Jadi tidak pernah orang itu mati, Bapak Ibu sekalian. Even sampai kita di neraka pun juga, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kembalikanlah aku sebagai tanah daripada di neraka seperti ini. No way, tidak mungkin. Sekali jadi manusia, manusia itu akan tetap manusia, tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Jadi orang itu nggak pernah mati. Jadi Rasulullah sampai hari ini saya yakin betul dia masih tetap memperhatikan kita semuanya. Bahkan akhir ayat tadi, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasa bahasa Arab saya Bapak Ibu sekalian sederhana ini, ada perbedaan antara la dengan lam, ya kan? Dalam ilmu balaghah ya disebutkan ma la takunu ta'lamun itu tidak akan pernah Anda ketahui. Jadi Nabi masih bisa memberikan pengajaran lam takunu ta'lamun, tidak dikatakan ma la takunu ta'lamun. Kalau ma la takunu ta'lamun itu unknown. Tapi kalau lam takunu ta'lamun itu unknowable, tidak akan pernah bisa kita ketahui kecuali dia sendiri yang mengajarkan. Maka itu dalam tradisi ya spiritual, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang-orang hidup. Lihatlah Jami Karamatul Auliya 2 jilid itu, Syekh Yusuf Nabhani. Lihatlah ensiklopedia para wali. Gurunya adalah mereka-mereka yang sudah wafat. Wali Songo banyak sekali cerita-cerita tentang ini. Kematian tidak boleh menjadi akhir berkomunikasi kita. Ya. Maka itu kita
Innallaha malaikatahu yusalluna fil mudhari itu. Dulu, sekarang, dan akan datang, Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Kalau orang sudah wafat, sudah tamat riwayatnya, nggak ada lagi komunikasi apapun, kenapa Allah mengatakan ya sallu alaihi wasallimu tasliman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kalau nggak beriman ya nggak usah diajak. Sallu fi'il amar di situ itu. Saya tertekun membaca ayat itu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Berarti Nabi masih bisa memberikan informasi baru. Lihat biografinya Imam Al-Ghazali, Bapak sekalian. Didatangi seorang muridnya, ya Syekh, kok ada hadis yang tidak saya temukan dalam kitab hadis tapi muncul dalam Ihya Ulumuddin. Ta'al ya walad, sini nak. Saya tidak pernah mengutip satu hadis pun di dalam Ihya tanpa saya konfirmasi dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, benar enggak engkau pernah mengucapkan hadis ini? Sebelum Nabi nganggu pertanda iya. Saya tidak tulis dalam Ihya. Ihya ditulis di atas menara masjid Damaskus. Tuh. Ada 240 hadis di dalam Ihya. Berarti 240 kali Al-Ghazali ketemu dengan Rasulullah dalam satu kitab di antara 13 kitabnya Imam Al-Ghazali kan. Berapa semester itu? 240 kali. Baru satu buku itu. Yang menarik lagi adalah Ibnu Arabi. Ada muridnya. Aneh buku ini, saya baca hari ini lain redaksinya, baca lagi redaksi yang sama, besok inspirasi baru yang muncul. Kata Ibnu Arabi, itu bukan buku saya nak. Itu mimpi, bermimpi dikasih buku oleh Rasulullah, buku benaran. Khudh hadzal kitab Fususul Hikam. Ambil buku ini, judulnya adalah Fususul Hikam. Benar atau salah penulis biografi itu, saya kok merasa-rasa bahwa tidak mungkin banyak buku-buku yang menceritakan pengalaman komunikasi antara orang hidup dan sudah wafat. Yang menceritakan ini bukan orang sembarangan, bukan pembohong, adalah ulama besar. Imam Syafi'i, ya, banyak sekali yang sering ketemu dengan Rasulullah. Di sini juga banyak yang sering ketemu Rasulullah, pernah dipangku, pernah dipeluk Rasulullah, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melakukan haul. Saya sangat sakit hati Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mengorek-ngorek zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti neneknya tahu itu bukan sembarangan. Kalau Anda tidak mau menghormati zuriatnya, tutup mulutnya. Apa untungnya kita menjelek-jelekkan orang lain, apalagi zuriatnya Rasulullah? Nauzubillah min dzalik. Sepertinya kita tidak membutuhkan Rasulullah. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, bukan untuk memitoskan zuriatnya Rasulullah. Tetapi saya yakin ya, anak saya misalnya kalau disakiti oleh orang lain pasti saya tersinggung. Cucu saya juga kalau disakiti orang lain, dizalimi, pasti saya tersinggung. Nabi Muhammad SAW itu juga adalah manusia biasa juga. Iya, maka itu Bapak Ibu sekalian, haul ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Orang yang malas menghadiri haul, dia juga nanti akan merasakan ya penyesalan. Apa yang kita tanam itu yang kita akan panen. Kalau kita tidak pernah mendoakan orang mati, pastikan nanti kalau mati tidak akan ada yang mendoakan. Siapa yang rajin mendoakan orang matinya akan rajin juga didoakan nanti kalau wafat oleh orang hidupnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian tanda apresiasi kami kepada para habaib yang hadir pada malam ini maupun yang melalui Zoom atau melalui kapanpun, insya Allah. Jadi Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dan juga Habib Ali bin Jafar As-Sagaf yang kita peringati, insya Allah doa kita akan bertajassud. Lihat dalam kitab-kitab kuning ada kitabut tajassudil amal, babut tajassudil amal, bab penjelmaan
doanya orang hidup kepada orang mati itu menjelma menjadi parcel, menjelma menjadi apa itu, hidangan. Wala tasabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'in inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang mati pun membutuhkan rezeki. Rezekinya orang mati antara lain doanya orang hidup itu. Mari kita jangan membiarkan orang tua kita itu kelaparan di sana, kehausan di sana. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum di sana. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.